belajar fisika. Kembali berjumpa dengan saya Andina Wijayanti. Pada video kali ini kita tentu saja akan kembali belajar tentang konsep-konsep fisika dan kita akan berlatih mengerjakan soal-soal fisika. Nah, untuk video kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang vektor. Nah, kalau berbicara tentang vektor, maka kita berbicara tentang arah. Nah, arah itu ada arah ke utara, ke timur, selatan, ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya sudah menggambarkan di papan tulis ya, sudah ada arah mata angin, di mana ini adalah arah timur ke kanan, arah utara ke atas, selatan ke bawah, barat ke kiri. Nah, di antara timur dan utara itu ada timur laut, di antara selatan dan timur ada tenggara, di antara utara dan barat ada barat laut, dan antara barat dan selatan itu ada barat daya. Dan juga untuk mempelajari tentang vektor, Anda harus hafal ya. Anda tentu saja harus hafal supaya Anda mudah mengerjakan soal nanti tentang nilai-nilai sin, cos, dan tangen pada sudut-sudut tertentu. Nah, biasanya kalau untuk soal vektor itu soal-soalnya itu masih seputar sudut-sudut istimewa ya, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Saya juga tambahkan sudut 37 dan 53 derajat karena memang biasanya meskipun dia bukan sudut istimewa, tapi nilai tersebut sering digunakan pada soal-soal vektor. Nah, nilai sin 0 ada 0 derajat adalah 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat 1, untuk 37 derajat 0,6, untuk 53 derajat 0,8. Untuk cosnya ini mudah saja, cos itu kebalikan dari sin. Jadi kalau 0 derajat itu 1, kebalikannya dari 90 ya. Lanjutkan, kebalikannya dari 60 sama nilainya. Cos 60 setengah, cos 90 0, 37 kebalikannya dari 53, 0,6, 0,8, yang ini 0,8, 0,6. Kalau tangan itu dibagi sin dengan cos 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan akar 3. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk menghafal nilai-nilai sudut istimewa gitu. Oke, lanjut ya. Nah, vektor itu memiliki simbol, memiliki besar dan arah ya. Nah, kalau untuk simbolnya sendiri, vektor itu disimbolkan dengan huruf yang besar, huruf kapital ya, terus hurufnya ditebalkan seperti ini, misalkan vektor A hurufnya tebal, atau kalau lebih mudah dalam penulisannya itu diberi tanda garis di atasnya. Nah, misalkan ini vektor A, ini vektor S, vektor apalagi biasanya vektor B, ini artinya dia vektor. Nah, lambangnya itu dilambangkan dengan anak panah. Jadi ini pangkalnya, ini ujungnya. Nah, ini misal vektor A. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, panjang anak panah menunjukkan besarnya. Jadi misal ini ada vektor A nilainya 3 meter misal. Jadi kalau untuk menggambar vektor itu yang tepat itu menggunakan skala. Kalau ini kan nggak pakai skala. Jadi misal ini 1 meter, ini 2 meter, ini 3 meter, maka ini disebut vektor A dengan nilai 3 meter ke kanan. Terus ini ada vektor B. Ya, terus ini ada vektor C. Nah, seperti itu. Nah, misal terus kita mau jumlahkan nih vektor. Ya, jadi penjumlahan vektor itu ada beberapa, tapi saya akan mengajarkan tentang penjumlahan vektor secara poligon dan secara jajaran genjang. Misal kita punya vektor A akan kita jumlahkan dengan vektor B. Jadi resultan itu penjumlahannya ya, A plus B. Nah, bagaimana jumlahannya? Kita lihat A, ini yang secara poligon dulu.
Poligon itu artinya berlanjut. A plus B, maka A ini vektor A, arahnya ke kanan ya, vektor A. Terus ini ada vektor B. Vektor B arahnya kemana? Ke atas. Berlanjut. Nah, dari A, ujung A ini kita lanjutkan ke vektor B. B. Kecil banget ya, nggak kelihatan, maaf. Ini aja deh. Ini vektor A. Sini vektor B ke atas. Maka resultannya tarik garis dari pangkal A ke ujung B. Ini R A plus B. Ini ya, secara poligon. Nah, kalau secara jajaran genjang bagaimana? Secara jajaran genjang bedanya dengan poligon, kalau jajaran genjang itu tidak berlanjut. Jadi ini A. Kita ingat A itu ke kanan gitu ya. Kan ini sesuai dengan soalnya. Yang B kita mulainya dari sini. Nah, maka resultannya adalah tarik garis. Nah, ini dia. A plus B. Jadi cara mendapatkannya berbeda tapi hasilnya sama. Hasilnya kan sama nih. Resultan AB-nya arahnya ke timur laut. Nih, sama kan? Hanya cara mendapatkannya beda. Yang satu dengan poligon, yang satu lagi dengan jajaran genjang. Nah, contoh lain misalkan A plus C. Ini A. Ya. Ini C. Maka resultannya tinggal tarik garis. R sama dengan A plus C. Nah, kalau pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan kebalikannya. Misal resultan dari A min B. Ya, resultan A min B. A-nya ke kanan, A-nya positif, jadi tetap ke kanan. Nah, min B ke bawah. Maka ini resultan. Nah, R sama dengan A min B. Itu ya, ini penghapus jatuh. Jadi itu cara, kelihatan nggak ini? A min B itu kayak gini. A min B. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, sekarang kita ke penguraian vektor. Jadi vektor itu akan kita uraikan atau kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y untuk mendapatkan nilai resultannya. Jadi kita nanti akan mencari resultan vektor atau kita proyeksikan itu, kita mulai dari satu vektor terlebih dahulu ya. Jadi yang ini kita hapus aja deh. Misal ada satu vektor, saya buat dulu koordinatnya, ini X, ini Y, sumbu X dan sumbu Y. Ada vektor F1 arah timur laut. F1 nilainya 10 Newton. Membentuk sudut 30 derajat. Nah, seperti ini. Maka tentukan resultannya. Nah, untuk mendapatkan resultannya, ini kita proyeksikan dulu F1 ke sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Misalkan kita mau proyeksikan ke sumbu X, maka tinggal kita tarik garis saja. Nah, maka ini disebut dengan Fx. Yang ini Fy. Nah, artinya F di sumbu X dan ini F di sumbu Y dengan mengapit sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, cara mengerjakannya yang pertama, resultan vektor itu adalah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat.
resultannya nilainya mutlak, artinya dia bernilai positif nantinya ya. Nah sekarang kita cari dulu Fx-nya. Fx adalah efek ini. Fx ini mengapit sudut ya, diapit sudut, maka cos, pakainya cos kalau diapit sudut. F cos alfa 10 cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, maka nilainya 5 akar 3. Oke, sekarang Fy. Kalau X-nya pakai cos karena diapit sudut, ya, maka Fy-nya F sin alfa 10 dikali sin 30 derajat. 10 kali setengah, hasilnya adalah 5 Newton. Nah sudah dapat tuh Fx-nya sama Fy-nya, langsung kita masukkan ke sini. Maka F sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Fx-nya kita masukkan 5 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 akar 3 dikuadratkan, maka 5 kali 5 kali 3 75 tambah 5 kuadrat 25. 75 tambah 25 akar 100. Nilai akar 100 adalah 10 Newton. Nah ini, jadi resultan gayanya adalah 10 Newton. Oke, ini pada satu vektor. Nah misalkan nanti pada 2 vektor tuh bagaimana? Oke, kita lihat ya. Ini kita hapus. Ini juga saya hapus. Oke, saya juga berikan kepada Anda bahwa ini kan sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat X dan Y ini terletak pada 4 kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 itu nilai sudutnya itu positif semuanya, baik itu sin, cos, atau tangen. Sini positif semua. Sin, cos, tangennya positif semua. Di kuadran 2 itu yang positif sinnya saja. Nah, di kuadran 3 yang positif tangennya saja, yang lainnya negatif. Di kuadran 4 cosnya saja yang positif, nilainya negatif. Jadi untuk mudah mengingatnya itu semua sindikat tangannya kosong gitu. Artinya semua itu semuanya positif di kuadran 1. Sindikat itu sinnya positif di kuadran 2. Di kuadran 3 tangannya positif, di kuadran 4 cosnya yang positif gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Misal terdapat 2 vektor. Kalau yang tadi kan 1 vektor, nah ini 2 vektor. Saya punya contoh soalnya 37 dan 53 derajat. Oke. Ini 37 derajat, dimana nilai F1-nya adalah 3 Newton. Yang ini membentuk sudut 53 derajat ya. 53 derajat. F2 nilainya 4 Newton. Nah, resultannya berapa? Kita mau cari resultannya. Ya, rumus resultannya adalah Fx kuadrat. F X kuadrat tambah Fy kuadrat di akar. Nah, yang pertama kita cari F1 di sumbu X dan Y, yang kedua cari F2 di sumbu X dan Y gitu.
Oke, sekarang yang pertama F1 dulu. Maka F1X sama dengan F1 cos alfa. Kembali cos karena ini mengambil sudut X-nya ya. Oh ya, kita proyeksikan lagi. Ini Fx, yang ini Fy. Ini Fx, yang ini Fy. Nah, F1 cos alfa, langsung saja F1-nya 3. Cos alfa, cos 37. Berapa cos 37? 0,8. Maka 3 kali 0,8 adalah 2,4 Newton. F1Y, F1 sin alfa, 3 kali sin 37 derajat adalah 0,6, maka 1,8 Newton ya. Sekarang F2, F2X, F2 cos alfa, kembali X ya, karena dia ngambil sudut, sama dengan 4 kali cos 53 adalah 0,6. 4 dikali 0,6 adalah 2,4. Nah, sekarang perhatikan F2Y, F2 sin alfa, 4 kali sin alfa adalah 0,8. 4 kali 0,8 adalah 3,2. Oke, kita kembali flashback ke nilai sudut pada masing-masing kuadran ya. Lihat, di kuadran 1 adalah F1, nilainya ingat semuanya positif, semua sin cos dan tangen itu positif, maka ini sin cosnya positif ya, tidak negatif. Nah, sekarang yang di kuadran 2, F2 kan ada di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 yang positif adalah sinnya. Nah, sinnya yang positif, cosnya negatif, maka F2X karena dia F2 cos, maka hasilnya negatif. Jadi ini dikalikan dengan min 0,6 ya, negatif. Sinnya positif karena di kuadran 2 sinnya itu adalah positif. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan dulu sigma Fx. Jadi penjumlahan di sumbu X. Sigma Fx adalah Fx1 ditambah Fx2. Fx1 nya berapa? 2,4 ditambah Fx2 nya atau F2X ya, sama saja, yaitu min 2,4. 2,4 tambah min 2,4 0 Newton. Sigma Fy, Fy1 tambah Fy2. Fy1 nya berapa? 1,8 ditambah 3,2. 1,8 tambah 3,2 adalah 5 Newton. Oke, jadi sekarang R-nya, maka R adalah sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma Fx-nya berapa? 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 25. Maaf, 25. Maka hasilnya adalah 5 Newton. Jadi resultan untuk kedua gaya F1 3 Newton, F2 4 Newton membentuk sudut sebesar 37 dan 53 derajat adalah 5 Newton. Tuh. Jadi itu contoh soal untuk penguraian vektor dengan 1 vektor dan 2 vektor. Nah, pada contoh-contoh soal yang lain itu juga bisa penguraiannya itu pada 3 vektor dan 4 vektor. Jadi di sumbu di koordinat di kuadran 3 dan kuadran 4 gitu. Jadi tidak hanya di kuadran 1 dan kuadran 2 saja. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.